Dari kereta kuda yang ditarik hewan, hingga kendaraan canggih yang bisa melaju dengan tenaga listrik. Perjalanan manusia dalam menciptakan mobil adalah cerita penuh inovasi, mimpi, dan perubahan yang besar. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sebuah ide sederhana bisa berkembang menjadi kendaraan yang kita gunakan setiap hari? Mobil pertama yang kita kenal hari ini ternyata berasal dari rangkaian penemuan brilian selama berabad-abad. Mulai dari mesin uap yang sederhana di abad ke-18 hingga revolusi mesin pembakaran dalam di abad ke-19. Setiap inovasi membentuk massa dengan transportasi yang tidak hanya mengubah cara kita bergerak, tetapi juga cara kita hidup. Di video ini kita akan menelusuri jejak sejarah penciptaan mobil, mengenal para penemu, teknologi revolusioner, dan tantangan yang mereka hadapi untuk membawa kita ke era mobil modern. Siap untuk menelusuri waktu dengan memahami bagaimana dunia kita berubah karena mobil? Yuk kita mulai perjalanan sejarah yang menakjubkan ini. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Yang pertama yaitu diciptakannya mesin uap. Penemuan awal mesin uap pada abad ke-17 dan 18 adalah langkah penting dalam revolusi industri dan perkembangan transportasi modern, termasuk mobil. Berikut adalah penjelasan detail tentang perjalanan inovasi ini. Konsep mesin uap berakar dari kebutuhan untuk memanfaatkan energi panas untuk pekerjaan mekanis. Prinsip dasar mesin uap adalah menggunakan panas dari pembakaran bahan bakar untuk mengubah air menjadi uap, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan gerakan mekanis. Salah satu pencetus awal dari prinsip-prinsip ini adalah Hero of Alexandria, seorang insinyur Yunani kuno pada abad ke-1 Masehi, yang menciptakan sebuah perangkat yang disebut Aeolipili. Ini adalah perangkat sederhana yang berfungsi menggunakan uap untuk menghasilkan rotasi, meskipun tidak memiliki aplikasi praktis pada saat itu. Penemuan awal mesin uap yang benar-benar praktis dimulai pada akhir abad ke-17 dengan karya Thomas Savery, seorang insinyur Inggris. Pada tahun 1698, Savery mematenkan mesin uap pertama yang dikenal sebagai mesin pompa uap untuk memompa air keluar dari tambang yang tergenang. Mesin Savery bekerja dengan prinsip menciptakan vakum melalui kondensasi uap yang kemudian menarik air ke atas. Meskipun merupakan terobosan besar, mesin Savery memiliki beberapa kelemahan, seperti ketidakmampuannya memompa air dari kedalaman yang sangat besar dan masalah keselamatan karena tekanan tinggi yang dapat menyebabkan ledakan. Namun, Savery dianggap sebagai pionir dalam memanfaatkan uap sebagai tenaga mekanis. Pengembangan lebih lanjut dari mesin uap dilakukan oleh Thomas Newcomen. Pada awal abad ke-18, pada tahun 1712, Newcomen menciptakan mesin uap atmosfer yang jauh lebih efisien dan aman dibandingkan mesin Savery. Mesin ini menggunakan tekanan atmosfer untuk membantu menghasilkan gerak naik turun piston. Mesin Newcomen terutama digunakan untuk memompa air dari tambang dan terbukti sangat sukses di seluruh Eropa. Meski demikian, mesin ini masih tidak terlalu efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan kecepatan operasi. Salah satu inovator paling penting dalam sejarah mesin uap adalah James Watt, seorang insinyur asal Skotlandia. Pada tahun 1765, Watt mengembangkan mesin uap dengan perbaikan signifikan terhadap desain Newcomen. Watt memperkenalkan konsep
kondensor terpisah yang memungkinkan uap dikondensasi tanpa mendinginkan silinder. Ini sangat meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Pada hal ini, Watt melakukan perbaikan terhadap beberapa hal. Yang pertama yaitu mencegah silinder menjadi terlalu dingin selama proses kondensasi dan meningkatkan efisiensi termal. Selanjutnya, Watt juga menambahkan sistem roda gigi yang dapat mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi, yang memungkinkan mesin digunakan untuk lebih banyak aplikasi termasuk penggerak mesin pabrik. Watt juga memperkenalkan katup untuk mengontrol masuknya uap ke dalam silinder, memungkinkan pengaturan kecepatan dan tenaga. Mesin uap Watt yang mulai diproduksi pada tahun 1770-an adalah kunci utama dalam revolusi industri. Mesin ini digunakan secara luas di pabrik tekstil, tambang, kapal, dan akhirnya untuk kereta api. Mesin uap Watt secara langsung mempercepat produksi industri, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dan hewan, serta memicu urbanisasi besar-besaran karena tenaga mesin mendukung pertumbuhan pabrik di kota-kota. Meski awalnya digunakan untuk menggerakkan mesin stasioner, mesin uap akhirnya diterapkan pada kendaraan. Pada akhir abad ke-18, penemuan Nicholas Joseph Cooke dengan kendaraan bertenaga uap yang bisa bergerak adalah langkah pertama menuju penciptaan mobil. Kendaraan uap seperti Cooke North-Foldier menjadi contoh bagaimana mesin uap dapat digunakan dalam transportasi. Inovasi mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine pada abad ke-19 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah teknologi, terutama dalam pengembangan transportasi modern termasuk mobil. Mesin ini bekerja dengan cara membakar bahan bakar di dalam ruang tertutup atau silinder untuk menghasilkan tenaga mekanis. Mesin pembakaran dalam bekerja dengan membakar bahan bakar di dalam ruangan bakar. Pembakaran ini menghasilkan ekspansi gas panas yang mendorong piston bergerak dan gerakan tersebut kemudian diubah menjadi tenaga mekanis untuk menggerakkan kendaraan. Mesin pembakaran dalam lebih efisien dibandingkan mesin uap karena tidak perlu menghasilkan uap di luar mesin untuk menggerakkan piston. Pada tahun 1860, Etienne Lenoir menciptakan mesin pembakaran dalam yang pertama kali sukses beroperasi. Mesin ini menggunakan campuran udara dan gas, yang biasanya gas batu bara, yang dibakar di dalam silinder untuk mendorong piston. Mesin Lenoir adalah yang pertama digunakan untuk kendaraan darat, dan ia berhasil membuat sebuah kereta berbasis mesin pembakaran dalam yang berjalan dengan kecepatan 3 km per jam di Paris. Meskipun mesin Lenoir beroperasi, kinerjanya tidak efisien. Mesin ini hanya menghasilkan tenaga yang kecil dan banyak bahan bakar yang tidak terbakar sempurna. Namun mesinnya merupakan langkah awal dalam pengembangan mesin pembakaran dalam modern. Terobosan besar dalam teknologi mesin pembakaran dalam datang dari Nikolaus Otto, seorang insinyur Jerman. Pada tahun 1876, Otto mengembangkan mesin pembakaran dalam, siklus 4 langkah yang kemudian dikenal sebagai Otto Cycle. Siklus 4 langkah Otto ini meningkatkan efisiensi pembakaran dan menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan desain mesin sebelumnya. Mesin ini menjadi dasar bagi pengembangan hampir semua mesin pembakaran dalam modern. Pada awal 1880-an, dua insinyur Jerman yaitu Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach melakukan perbaikan signifikan pada mesin 4 langkah Otto. Mereka mengembangkan mesin yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih ringan yang menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Pada tahun 1885, Daimler dan Maybach menciptakan mesin berkecepatan tinggi pertama yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Kendaraan pertama mereka adalah sepeda motor yang dikenal sebagai Daimler Reitwagen, yang menggunakan mesin pembakaran dalam yang lebih efisien. Inovasi mereka menjadi landasan bagi pengembangan mobil bermesin bensin di masa mendatang.
Di tahun yang sama, Carl Benz mematenkan kendaraan bermotor yang menggunakan mesin pembakaran dalam yang dikenal sebagai Benz Patent Motor Wagen. Mesin yang digunakan Benz adalah mesin 1 silinder 4 langkah berbahan bakar bensin. Mobil ini dianggap sebagai mobil pertama di dunia yang didesain khusus untuk bergerak dengan mesin pembakaran dalam. Motor wagen Benz beroperasi dengan kecepatan maksimum sekitar 16 km per jam, dan meskipun terlihat sederhana, ia membuka jalan bagi pengembangan mobil modern yang lebih kompleks dan cepat. Pada tahun 1890-an, seorang insinyur Jerman bernama Rudolf Diesel memperkenalkan inovasi besar lainnya dengan menciptakan mesin diesel. Mesin ini juga merupakan mesin pembakaran dalam, tetapi bekerja dengan prinsip yang sedikit berbeda dari mesin Otto. Mesin diesel menggunakan kompresi tinggi untuk menyalakan bahan bakar, sehingga tidak memerlukan busi untuk pembakaran. Udara dikompresi di dalam silinder hingga mencapai suhu sangat tinggi. Kemudian bahan bakar disuntikan yang menyebabkan pembakaran spontan. Mesin diesel lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dibandingkan mesin Otto. Selain di Jerman, penciptaan mobil juga berlangsung di Prancis. Émile Levasseur dan Armand Peugeot adalah dua tokoh penting dalam mengembangkan mobil di negara ini. Pada awal 1890-an, Levasseur dan Peugeot mendapatkan lisensi untuk menggunakan mesin Daimler di kendaraan mereka. Levasseur mengembangkan mobil berbasis mesin Daimler pada tahun 1891 dan menjadi salah satu mobil pertama di Prancis yang digunakan untuk transportasi jarak jauh. Peugeot mulai memproduksi mobil dalam skala kecil menggunakan mesin Daimler pada tahun 1891. Peugeot memperkenalkan kendaraan roda 4 dengan mesin bensin yang dirancang untuk penggunaan umum. Produksi mobil Peugeot menandai awal industri otomotif di Prancis dan mempercepat penyebaran teknologi mobil di seluruh Eropa. Hingga pada saat ini, pada awal abad ke-20, salah satu terobosan terbesar dalam sejarah mobil adalah Ford Model T, yang diperkenalkan oleh Henry Ford pada tahun 1908 di Amerika Serikat. Ford menerapkan sistem perakitan massal, yaitu assembly line, pada tahun 1913, yang membuat produksi mobil menjadi lebih cepat dan lebih murah. Model T menjadi mobil pertama yang terjangkau oleh kelas menengah, dan inilah yang memicu ledakan penggunaan mobil secara luas. Selama abad ke-20, teknologi mobil terus berkembang dengan cepat. Inovasi seperti sistem transmisi otomatis, rem hidraulis, mesin turbocharged, dan sistem keamanan seperti sabuk pengaman dan kantong udara membuat mobil semakin canggih dan aman. Di era modern, mobil listrik seperti Tesla mulai mendapatkan popularitas berkat kemajuan teknologi baterai dan kekhawatiran terhadap lingkungan. Mobil otonom dan teknologi kecerdasan buatan juga menjadi fokus utama dalam perkembangan industri otomotif di abad ke-21. Secara keseluruhan, sejarah mobil adalah kombinasi dari berbagai inovasi teknologi yang berkembang dari mesin uap hingga kendaraan listrik modern yang kita kenal saat ini. Perjalanan panjang sejarah penciptaan mobil menunjukkan betapa luar biasa kemampuan manusia dalam berinovasi. Dari ide-ide sederhana seperti mesin pembakaran dalam, hingga kendaraan otonom yang mulai kita kenal hari ini. Mobil telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Carl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, dan para pionir lainnya membuka pintu menuju revolusi transportasi yang tak terbayangkan pada masanya. Berkat mereka, kini kita bisa menikmati kenyamanan dan kebebasan yang diberikan oleh kendaraan modern. Seiring berkembangnya teknologi, kita juga melihat tantangan baru seperti perubahan iklim yang mendorong terciptanya mobil ramah lingkungan.
Namun satu hal yang pasti, mobil akan terus berevolusi, mengikuti perkembangan zaman dan memainkan peran penting dalam masa depan kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya dan tetaplah mengeksplorasi sejarah yang penuh dengan inovasi dan perubahan.